Nah, sekarang pasti Anda bertanya, kok bisa kuatnya seperti itu? Sampai tidak ada yang mau gara-gara terlalu kuat dan perkasa. Zakar atau penisnya berdiri terus. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Sekarang saya akan menjelaskan pentingnya ini. Dengan biiznillah, dengan izin Allah, berdiri terus tuh sih yang namanya otongnya antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sahabat beriman, pemirsa channel doa, dimohon untuk berpikir positif karena setiap apa yang saya sampaikan ini adalah bersumber dari kajian ilmu. Ilmu apapun itu semuanya adalah bermanfaat asal kita niatnya lillahi ta'ala. Saya di sini niat membantu antum semua yang lemah syahwat, loyo anunya main sebentar udah keluar atau ejakulasi dini, yang menyebabkan ini ketidakpuasan kepada si istri. Dan banyak sekali kasus perceraian akibat hal ini, di mana sang suami tidak mampu memuaskan sang istri. Jika segala upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah, berobat menjadi keharusan, tetapi berdoa juga wajib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dengar dari admin saya ada yang bilang di kolom komentar saya bertele-tele tidak langsung ke ijazahnya. Saya jelaskan, saya di sini menjelaskan sebuah ilmu. Kalau ilmu hanya diambil separuh, nanti bisa sesat. Saya istiqomah akan mengambil dari referensi kitab yang dikarang oleh para ulama. Jadi simak baik agar hasilnya nanti juga baik. Kalau cuma ijazah ya gampang, tapi kan ada tata caranya yang harus saya sampaikan. Nanti dikira amalan ini amalan bodong. Kok tidak jitu amalannya? Padahal caranya yang salah seperti itu. Sahabat beriman rahimakumullah, walam yakun yastahyir rajulu, seorang laki-laki itu jangan sampai malu membahas masalah min dzikri umuril jima'i, membahas masalah jima. Idza da'atid darurah ila dzalik, apabila sampai mengandung darurat, au idza hadatsat muskilatun la budda min wad'i hallin laha, atau jika terjadi permasalahan yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, ini karena kalau sudah suatu masalah itu tidak diselesaikan, maka nanti akan timbul yang namanya masalah baru. Dan akhirnya berujung perceraian jika masalahnya ini adalah masalah hubungan suami istri seperti itu, masalah hubungan selimut seperti itu. Berikut contoh sebab perceraian yang terjadi. Nah, ini terjadi pada seorang ulama. Fahadha Abdullah bin Rabi'ah. Ini Abdullah bin Rabi'ah al-imamus salih, imam yang saleh, sahibul iffah, yang mempunyai hati yang bersih. Yahki sababu talaqihi limur'atihi. Nah, si pengarang kitab menceritakan alasan perceraian Imam Soleh ini kepada istrinya. Bal wa yashtaki wa yatlubu hallan. Bahkan beliau mengeluh dan meminta solusi. Faqad kana yu'ani min dzakarihi ay udwi alladzi la yarqud. Nah, beliau ini mempunyai gejala yang tidak biasa di masalah penisnya. Jadi yang beliau derita itu zakarnya itu tidak bisa tidur seperti itu. Faqad kana muntasiban daiman. Nah, itu selalu ereksi. Wa kana qawiyan syadidan, sangat kuat. Falam takun imra'atun tasbiru ala dzalik. Maka tidak ada wanita yang bisa bersabar dengan si punyanya ulama ini. La siyama idza kana 'indaha dhayqin fil farji. Apalagi jika si wanita itu kemaluannya atau farjinya itu sempit seperti itu. Walam tajid imra'atun tajlisu ma'ahu illa ayyaman thumma yutlikuha. Dan tidak ada wanita yang mau bersama beliau kecuali cuma beberapa hari, setelah itu beliau mentolaknya. Lalu faqalat Zainab binti Umar ibni Abi Salamah. Lalu berkata Zainab binti Umar bin Abi Salamah, "Ma lahunna yurhibna minhu ayin nisa." Kenapa para wanita itu bisa lari dari beliau? Faqila laha, maka dikatakan kepada Zainab,
innahunna la yutikna, mereka itu tidak kuat seperti itu. Faqalat, maka Zainab berkata, wa ma yamna'uhu minni, ay limadza la yatazawwijuni ana. Maka si Zainab ini berkata, apa yang mencegahnya menikahiku? Kenapa dia tidak mengawiniku? Fa ana wallah al-azimatul khalq, saya itu demi Allah, saya berparas cantik. Al-kabiratul ajuz, dan juga saya berbatak besar. Al-fakhmatul farji, serta bervagina besar. Qala rawil hikayah fatazawwajaha, maka si rawi yang menceritakan ini berkata fatazawwajaha, lalu si Imam Soleh menikahi Zainab. Fasabarat, Zainab itu sabar, alaihi, atas Imam Soleh. Wa waladat lahu sittatan minal walad, dan si Zainab mempunyai 6 anak. Nah, ini contoh seorang ulama mentalak istrinya disebabkan tidak mau memenuhi kebutuhan zahirnya dalam hubungan suami istri. Bukan tanpa alasan seorang ulama mentolak istrinya ya. Beliau adalah seorang ulama soleh yang menjaga hatinya dan pandangannya terhadap maksiat. Jadi kalau kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, maka akan berdampak besar kepada hati dan pandangannya. Nah, sekarang pasti Anda bertanya, kok bisa kuatnya seperti itu? Sampai tidak ada yang mau gara-gara terlalu kuat dan perkasa. Zakar atau penisnya berdiri terus. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Sekarang saya akan menjelaskan pentingnya ini. Wali ahammiyatin nasyad, dan karena pentingnya vitalitas, awil liqa'il jinsi atau hubungan badan, kana ahadus salaf, seorang ulama salaf, yaqulu daiman fi sholatihi, beliau ini berdoa di dalam salatnya, Allahumma qawwili dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Jadi beliau berdoa, Allahumma ya Allah, qawwi, kuatkanlah li padaku dzakari, yaitu zakarku, fa inna fihi, karena di dalamnya salahan itu terdapat kemaslahatan, li ahli, untuk keluargaku. Di dalam redaksi lain di dalam kitab Faidul Qadir itu dikatakan wa kana Ibnul Munkadir yaqul, dan Ibnu Munkadir di sini berdoa, Allahumma ya Allah, qawi, kuatkanlah zakari, zakarku, fa innahu, karena sesungguhnya itu manfaatun, sangat bermanfaat, li ahli, bagi istriku atau keluargaku. Wa inna ma sa'ala quwatahu, doa itu kenapa diminta sama si Ibnu Munkadir di sini? Liyakhruja min haqqi zaujatihi, karena beliau itu semata-mata untuk memenuhi kewajiban istrinya, la liqada'in nahmah, bukan untuk mengumbar syahwatnya. Li'anna mur'atah, karena bahwasanya perempuan atau istri, nahmatuha, itu birahinya si istri, firrijali, terletak di suaminya atau di si lelaki. Fa'idha attalaha, apabila dibiarkan, khifa, dia khawatirkan, alaiha, kepada si istri, azina, yaitu terjerumus dalam perzinahan, seperti itu. Pemirsa channel Doa rahimakumullah, sekarang saya jelaskan cara mengamalkannya. Doa ini dibaca setelah sholat atau di dalam sholat, maksudnya saat sujud terakhir. Ya tidak masalah, apalagi sholatnya sholat hajat, lebih utama. Doa ini termasuk meminta kemaslahatan untuk keluarga. Apakah boleh dibaca saat sholat? Apakah tidak batal? Saya jawab, sangat boleh dan tidak membatalkan kepada sholat. Doa yang membatalkan sholat itu yaitu yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain selain bahasa Arab. Kenapa kok saat sujud terakhir dibacanya? Karena doa di sujud terakhir itu sangat mustajab. Bagi Anda yang menilai ini adalah amalan bodong, ya silakan. Ini sudah saya jelaskan sumbernya, referensinya sangat jelas. Tinggal kita mau amalkan apa tidak. Nah, ini kan ada dua doa dari redaksi berbeda, dari dua kitab berbeda. Mau pakai yang mana silahkan, sama saja. Pilih salah satu, oke, atau dibaca dua-duanya juga boleh. Insya Allah, dengan biiznillah, dengan izin Allah, berdiri terus tuh sih yang namanya otongnya antum. Allahumma qawwili dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Atau doa yang kedua, Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaatun li ahli. Begitu ya.
Untuk arti dan cara mengamalkannya sudah saya jelaskan tadi. Kalau masih ada yang nanya bagaimana cara mengamalkannya di kolom komentar nanti, berarti dia tidak menyimak video ini dengan baik. Sekali lagi, ilmu jangan diserap setengah-setengah. Saya ijazahkan amalan ini pada antum yang membutuhkan ini. Ajastukum, ucap qabiltu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.